Menjadi orang baik adalah cita-cita yang mulia, namun tidak selalu mudah. Dalam upaya untuk membantu orang lain dan berbuat kebaikan, kita bisa menghadapi berbagai tantangan dan resiko. Menyadari dan memahami resiko ini dapat membantu kita menjaga keseimbangan dan tetap bijaksana. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang 10 hal yang perlu diwaspadai ketika berusaha menjadi orang baik. Menjadi orang baik, yang pertama, kamu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Orang baik seringkali bersedia membantu siapa saja tanpa pamrih. Namun, ada individu yang mungkin melihat kebaikan ini sebagai kesempatan untuk memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, meminta bantuan terus-menerus tanpa menghargai batasan. Penting untuk belajar mengatakan tidak ketika diperlukan. Menetapkan batasan yang jelas dan tegas adalah cara untuk melindungi diri dari orang-orang yang mungkin mencoba memanfaatkan kebaikanmu. Jangan ragu untuk mengutamakan dirimu sendiri jika situasi tersebut memerlukan. Mengabaikan kebutuhan sendiri. Dalam usaha untuk terus membantu orang lain, seringkali kita lupa merawat diri sendiri, baik dari segi fisik, mental, maupun emosional. Pastikan kamu juga merawat diri sendiri. Ini termasuk menjaga kesehatan, mengambil waktu untuk beristirahat, dan melakukan aktivitas yang kamu nikmati. Kesejahteraanmu sendiri adalah prioritas agar kamu bisa terus membantu orang lain dengan maksimal. Menjadi terlalu bergantung pada pengakuan. Ketika kita berbuat baik, mungkin ada keinginan untuk mendapatkan pengakuan atau pujian dari orang lain. Terlalu bergantung pada pengakuan ini bisa membuatmu kehilangan jati dirimu. Lakukan kebaikan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan atau pujian. Fokus pada niat baikmu sendiri dan bukan pada penghargaan dari orang lain. Pengakuan yang datang akan terasa lebih berarti jika tidak dicari-cari. Kemudian, kesulitan menetapkan batasan. Keinginan untuk selalu membantu bisa membuatmu sulit menetapkan batasan yang sehat, yang akhirnya membuatmu merasa kewalahan. Kenali dan hormati batas kemampuanmu sendiri. Jangan takut untuk menetapkan batasan dan berkomunikasi dengan jelas mengenai apa yang bisa dan tidak bisa kamu lakukan. Ini akan membantu menjaga keseimbangan dan mencegah kelelahan. Menghadapi kritik atau iri hati. Tidak semua orang akan menyukai atau menghargai kebaikanmu. Ada kalanya orang lain merasa iri atau mengkritik tindakan baikmu. Terima kritik dengan lapang dada dan gunakan sebagai bahan introspeksi. Jangan biarkan iri hati atau komentar negatif orang lain merusak semangatmu. Fokus pada niat baik dan tujuanmu. Kamu juga bisa mengalami keletihan secara emosional. Terlalu banyak membantu orang lain tanpa mengambil waktu untuk diri sendiri bisa menyebabkan keletihan emosional yang berdampak buruk pada kesehatan mentalmu. Luangkan waktu untuk dirimu sendiri. Ya, kamu bisa melakukan kegiatan yang menyegarkan pikiranmu, seperti meditasi, olahraga, atau hobi yang kamu nikmati. Ini penting untuk menjaga keseimbangan emosionalmu. Dan kamu bisa terjebak dalam peran penolong.
selalu menjadi penolong bisa membuatmu terjebak dalam peran tersebut. Sehingga orang lain menjadi terlalu bergantung kepada kamu. Berikan kesempatan kepada orang lain untuk belajar mandiri dan mengatasi masalah mereka sendiri. Ini membantu mereka berkembang dan tidak selalu bergantung kepadamu. Mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain. Terkadang kita terlalu banyak berkorban demi orang lain, sehingga mengabaikan kebahagiaan dan kesejahteraan diri kita sendiri. Pastikan pengorbananmu tidak mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraanmu sendiri. Ada batasan yang harus dijaga agar kamu tetap bisa bahagia dan sehat. Menghadapi manipulasi emosional. Ada orang yang mungkin mencoba memanipulasi emosimu untuk keuntungan mereka, menggunakan rasa bersalah atau simpati untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan kamu harus bisa mengenali tanda-tanda manipulasi emosional dan jangan ragu untuk menarik diri dari situasi tersebut. Jaga integritas dan tetap tegas pada prinsip-prinsipmu. Mengabaikan pertumbuhan pribadi. Terlalu fokus pada kebaikan untuk orang lain bisa membuatmu lupa pada pengembangan diri sendiri dan pertumbuhan pribadimu. Terus belajar dan berkembang sebagai individu. Berikan waktu untuk mengejar minat pribadi, pendidikan, dan pengembangan diri. Kebaikan yang sejati juga datang dari pertumbuhan pribadi yang terus-menerus. Menjadi orang baik adalah perjalanan yang penuh tantangan dan tanggung jawab. Dengan kewaspadaan dan kesadaran, kita bisa menjaga keseimbangan antara membantu orang lain dan merawat diri sendiri. Ingatlah, kebaikan yang sejati tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tetapi juga membawa kebahagiaan dan kepuasan dalam diri kita sendiri. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, kita bisa tetap menjadi orang baik yang bijaksana dan kuat. Menjadi orang baik adalah perjalanan yang indah. Namun, kewaspadaan adalah kunci untuk menjaga diri dari segala rintangan.